guys, ini kembali lagi Bang. Kita kembali. Kembali kita di review ya Bang. Review MotoGP Spanyol 2021. Nah, itu dia. Oh iya Bang, lupa. Oh iya jangan lupa Bang. Tetap ingatkan nih buat guys semua yang menyaksikan. 3M. 3M. Tetap memakai masker. Mencuci tangan hingga bersih, menjaga jarak, dan menjaga jarak. Aduh, saya mau tampol Bang. Oke Bang, kita langsung to the point. Sebenarnya nih Bang, di preview MotoGP Spanyol 2021. Ya kalau kita bicara tentang prediksi kan. Prediksi. Ini sebenarnya udah tepat nih, harusnya. Bukannya iya. sebenarnya udah tepat, iya, tapi seharusnya tepat. Betul. Ya nggak Bang? Ya kita ngejagoin Fabio Quartararo Bang. FQ20. Nah, terus yang kedua Bagnaia kan? Bagnaia, terus betul. yang ketiga Joan Mir kan? Joan Mir. Nah, ya seenggaknya ada Bagnaianya ini. Ada Bagnaianya, iya. Tapi kalau untuk juara Juaranya, pertamanya, Quartararo, ya mohon maaf nih. Ya nggak bisa menciptakan hat-trick Bang. Tidak bisa menciptakan hat-trick, tidak bisa memperpanjang rekor sebagai pembalap Prancis di tim pabrikan yang bisa mencetak kemenangan. 3 kali secara beruntun dan juga ya tidak bisa membuat quadruple buat tim Yamaha pabrikan untuk bisa memenangi 4 ronde pertama. Itu dia. Tapi apa boleh dikata, bukan ya kalau di judul kita kan mampukah Bagnaia untuk ya menggagalkan hat-tricknya Bagnaia, Quartararo, sorry. Ya kan? Ternyata nggak bisa. Temennya. Jack Miller pun sebenarnya ya maaf kata loh guys, ini maaf kata ya nggak Bang? Betul. Kalau dibilang menggagalkan hat-tricknya Quartararo nggak juga, karena itu bukan murni usahanya ke Jack Miller untuk fight bareng sama Quartararo. Betul. Tapi ya itu yang akan kita bahas guys. Betul. Ibarat kata kalau orang bilang ya Jack Miller dapat durian runtuh, ya itu ibarat ya. Iya. Tapi kalau beneran benjol. Ya di platform aja udah nangis Bang. Kalau ditimpa sama durian tuh gimana gitu kan? Betul. Tambah kejer gitu kan. Itu dia Bang. Ya. Kita bicara tentang ya siapa dulu nih? Jack Miller nih. Jack Miller dong. Jack Miller ya. Sebagai pemenang ya. Pemenang lah harus. Kira-kira Bang Joni nih, apa yang membuat seorang Jack Miller akhirnya mampu ya meraih kemenangan setelah 2016 ya Bang? 2016 di Belanda kan? Assen dan trek basah. Nah, trek basah udah kita pakai soy lagi kan? Minum bir dari sepatu, buset dah. Udah ketahuan tuh sepatu gimana kapan dicucinya, terus udah gitu hujan. Aduh, ditambah bir terus diminum lagi. Aduh. Sepet-sepet gimana gitu. Aduh. Nah, itu dia Bang. Menurut Bang Joni, apa yang membuat seorang ya Jack Miller nih akhirnya mampu meraih ya berapa 5 musim ya? Ya kan? Betul. 5 musim terakhir baru akhirnya meraih kemenangan lagi. Nah. Saya melihat justru memang Miller ini apes ya setelah dia naik status sebagai tim pabrikan. Ini seolah-olah ada kesialan mulai dari dia trouble, kemudian sampai kemarin dia juga arm pump, dan akhirnya kemarin itu di MotoGP Spanyol dia melakukan pendekatan yang sama sekali berbeda, di mana pembalap-pembalap lain melakukan jojol ban semuanya, kemudian coba time attack. Nah, seorang Jack Miller ini tidak. Dia langsung mematok bahwa kondisi balapan nanti seperti apa dengan melihat suhunya. Kemudian dia koordinasi dan diskusi dengan mekanik ban misalnya itu apa yang mesti digunakan. Dia coba tuh ban medium itu sampai ngelotok, artinya benar-benar langsung sejak awal free practice melakukan simulasi balapan yang benar-benar mencoba ban sampai lebih dari 26 lap. Itu sebabnya Jack Miller tidak terlalu pusingin soal time attack, soal posisi start. Nah, baru kemudian di free practice 4 baru dia tuh mempersiapkan. Dan sebenarnya kemarin pun kalau ya saya pikir kalau tidak dia melakukan aksi towing terhadap rekan setimnya Francesco Bagnaia, mungkin startnya tidak akan di front row. Dan itu pertama. Dan kedua, memang setelah dia berhasil front row, baru dia melakukan ya semacam game plan atau rencana dia bertempur di race day adalah dengan memanfaatkan performa Ducati yang memiliki akselerasi dan starting device di awal, dan ternyata itu cukup berhasil. Meskipun kalau kita lihat kemarin Quartararo
ya lagi-lagi motor balap Yamaha ini sebenarnya udah oke nih, dan di luar dugaan kan memang ada masalah. Ya, itulah dia. Jadi kalau bisa dibilang, ya kalau Bang Joni bilang sebelumnya kan apes ya Bang? Betul. Ya nggak? Sebelumnya apes dan sekarang senggangannya nih udah dipersiapkan sedikit lebih matang. Betul. Gitu ya. Ya salah satunya dengan melakukan operasi ulang soal arempam kan? Arempam, betul. Jadi setelah Portugal kan sedikit terbuka kan tuh? Iya, jatuh, katanya, wih, jahitannya ini. Itu dia. Dan dia juga berterima kasih kepada Dokter Mir nih. Iya. Dokter Javier Mir. Oh, bukan Johan Mir. Aku udah calon lo Johan Mir bukannya masih berantem nih. Bukannya Johan Mir, tapi Javier Mir. Itu dokter yang sebelumnya pertama kali menangani Marc Marquez ketika dia jatuh ya crash di Jerez juga kan? Tahun lalu, iya. Betul. Nah, terus dokter ya kedua juga masih operasi kedua masih dokter Javier Mir, yang plat titaniumnya bengkok. Ya, dan yang terakhir ya baru di rumah sakit Madrid ya. Iya, di Sedius. Iya. Iya kan? Betul. Dan itu di luar dari Dokter Mir. Itu kumpulan beberapa dokter yang akhirnya menangani Marc Marquez. Marquez. Nah, Bang, kalau gue ngeliat Jack Miller, nangis. Nah, itu akhirnya dia mengatakan bahwa ya yang soal ya apa ya namanya dibilang kayak sosial media atau kayak gimana, cyberbullying. Betul. Dan akhirnya dia nggak mempedulikan hal itu kan. Harusnya seperti itu. Ya ngapain ambil pusing orang-orang yang julid gitu. Nah, itu dia karena habis energi. Itu dia karena dia merasakan memang ada tekanan dari ya netizen, sosial media, terus dari orang luar terhadap dia sendiri sebagai tim pembalap pabrikan. Karena kan kalau kita melihat kalau kita melihat sedikit sejarah Jack Miller ini kan agak unik. Dia bagaimana 2015 ini lompat dari Moto3 ke MotoGP, kemudian ya sekarang dengan hasil yang sebenarnya kan tidak begitu bagus, cuman podium, malah menjadi tim pabrikan. Dan juga kemarin banyak yang menggadang-gadang, wah dia bakal lebih bagus nih karena secara pengembangan waktu saat di Pramac itu banyak dikasihkan ke Jack Miller. Artinya dengan mestinya tune in dan bahkan di latihan di saat tes pramusim pun cukup bagus. Ternyata kan hasilnya jeblok. Ya tentu banyak mencibir, apa sih ini, salah nih. Dan gak pantas dia kan sampai ada yang menyamakan dia dengan pembalap Australia di Ducati itu Casey Stoner. Kan Casey Stoner betapa gemilangnya di Ducati, sementara Jack Miller yang begitu dielu-elukan ternyata belum menunjukkan hasil yang cukup bagus. Oke. Nah, ini yang menarik nih Bang, dari Jack Miller ya dan juga Francesco Bagnaia yang istilahnya rekan setimnya dia nih. Ini sebenarnya punya gaya balap yang berbeda kan? Betul. Ya kalau bisa dibilang ya ini diakuin sendiri oleh Jack Miller kan Bang? Iya. Jack Miller gayanya dia seperti sebagai pendahulunya lah. Iya. McLuhan. Iya kan, gayanya yang pantatnya yang turun ke aspal. Gitu. Iya. Nah sementara rekan setimnya Bagnaia udah gaya sekarang, anak sekarang. Gaya anak sekarang. Iya, gaya modern, balap modern iya, elbow down, bukannya ice down. Bukannya S. Kalau Miller kan masih S down. Iya, Miller, ya itu McLuhan, terus ya Wayne Rainey dulu, betul. Kevin Swan. Wah itu S down. Ya Rossi juga, cuma kan Rossi itu peralihan Rossi dari agak S down ke Nidon. Aduh. Nah, jadi ya menarik ya sebenarnya kan ini Bang. Kalau kita lihat nih, ada nggak sih pengaruhnya terhadap efek ban akhirnya? Ya seperti akhirnya kemarin nih di MotoGP Spanyol. Iya. Miller bisa posisi 1, Bagnaia bisa posisi 2. Ya sebenarnya kalau kita melihat ya praktis setelah kemarin tekanan artinya Quartararo berhasil diatasi oleh Jack Miller, karena sebenarnya Jack Miller tuh mempersiapkan menyerang Quartararo tuh di terakhir 5 lap terakhir. Cuman kemarin Miller langsung melihat ini ada apa nih? Dia perhatikan langsung akhirnya dia serang berhasil. Dan kemudian sebenarnya yang problem itu adalah Bagnaia sebenarnya. Dia terlalu lama di belakang, lagi-lagi Alex Espargaro. Itu agak menyulitkan sehingga dia coba akhirnya dia paksa, dia berhasil dan sempat dia mengatakan bahwa mau mengejar Miller, tapi ternyata bannya tuh udah ngasih kode, ban depan tuh udah mulai dikit-dikit hilang ketimbang dia harus memaksakan
dan mengalami insiden tidak podium, akhirnya dia putuskan udah deh posisi 2 aja udah ini, dan ya hasil saya pikir seandainya mungkin dia bisa mengatasi Alex Espargaro lebih cepat, mungkin bisa bersaing lah antara Jack Miller dengan Bagnaia untuk perebutan podium pertama. Nah ini sekalian ngomongin Bagnaia ya Bang. Oke. Ya nggak? Nah itu salah satu alasan kenapa akhirnya ya sebenarnya kalau misalnya ya balik lagi nambah lap kan nggak mungkin. Iya, nggak gitu mungkin. kan. Tiba-tiba, wah, Bagnaia ada ini, tiba-tiba langsung race direction. Iya, lap ditambah 2 lagi ya. Kan nggak mungkin. Ya, itu bisa pada demo tuh pembalap MotoGP. Itu dia. Karena sejujurnya Bagnaia tuh mengakuin bahwa ya di lap-lap terakhir dia udah menemukan ya istilahnya ritme terbaiknya, betul. Ya kan? Betul. Sementara kebalikan nih. Iya. Jack Miller udah sedikit ya menurun. Habis ya drop. Iya. Miller kehabisan ban belakang, betul. Bagnaia udah kehabisan ban depan. Nah, sementara ya tahu sendiri. Iya. Ya sirkuit Jerez ngeri banget rolling speed ya kan. Betul, Akhirnya betul. keduanya memaksakan untuk ya Jaga posisi menjaga lah. posisi kan ya. Itu. Nah, itulah dia. Tapi yang menarik Bang. Ini kita bicara lagi tentang seorang Bagnaia. Iya. Iya nggak? Bagnaia dengan kondisi kemarin bukan menang sih, juara kedua. Iya, podium kedua. Betul. Di Spanyol. Iya. Ini membuat dia dalam posisi puncak di klasemen pembalap MotoGP. Iya. Yang gue pengen tahu nih menurut Bang Joni. Iya. Ini kira-kira Bagnaia akan menjadi pembalap yang konsisten Itu. atau pembalap yang istilahnya ya udah nih seri ini oke lah lu di atas, tapi seri besok di Prancis ya udah dia di bawah lagi. Menurut Bang Joni akan seperti apa nih Bagnaia? Kalau saya melihat sebenarnya ya kita akan lihat udah menunjukkan ciri konsistensi ini. Nah, tinggal Bagnaia mungkin bisa istilahnya menerjemahkan atau mengejawantahkan apa performa dia musim lalu yang dimana dia sudah cukup bagus tapi malah problem. Dan karena kalau kita melihat lagi nih, tinggal contoh seorang Joan Mir musim lalu. Ya. Maksudnya apa? Joan Mir kemarin kan dia tampil stabil, konsisten, bahkan ada yang mencibir nggak menang-menang, baru kemudian menang. Nah, tinggal nih Bagnaia bisa melihat siapa nih lawan yang akan dihadapi nanti di balapnya. Nah, kalau umpamanya kemarin misalkan Quartararo, berarti lawan utama dia adalah Quartararo. Dia harus menerkam Quartararo. Nah, karena selisihnya cuma 2 poin loh 2 poin. Antara Quartararo dengan Bagnaia saat ini betul. Ya. Bagnaia 66, Quartararo 64 ya kan. Dan ini yang saya sempat perhatikan adalah bagaimana gaya ini juga diterapkan oleh seorang Marc Marquez dulu nih. Dan ngitung nih siapa lawan saya sebenarnya. Kalau umpamanya di depan ini benar-benar mempengaruhi klasemen atau angka disodok lagi, dia akan berusaha keras-kerasnya untuk menekan. Nah, seandainya Bagnaia bisa melakukan hal ini, dan saya lihat juga dia udah mulai percaya diri karena sampai dia menyebutkan bahwa di track yang sulit buat Ducati aja bisa podium, sepertinya di ronde-ronde berikutnya akan lebih bisa apik lagi. Dan bahkan dia sudah mulai menyebutkan track berikutnya ini cocok banget dengan motor MotoGP Ducati. Nah, tapi ya berarti seenggak-enggaknya nih Bang ya. Iya. Karena gini, gue agak sedikit pesimis ya. Karena kenapa? Kemarin di sesi jumpa pers, setelah race gitu ya. Iya. Itu Bagnaia ngomong bahwa gue nggak mau terlalu memikirkan ya itu tadi juara dunia gitu. Gue cuma hanya ingin menjalani aja gitu. Betul. Nah, gue takutnya dia terlena nih Bang. Ketika dia ngomong kayak begitu ya, akhirnya ya tadi dia nggak sempat terpikir bahwa musuh gue harus siapa, gue harus menekan itu. Kan? Takutnya gitu. Menurut Bang Joni gimana Bang? Ini kan sebenarnya hampir mirip dengan Joan Mir tahun lalu, di mana dia kan bilang malah berhasil memimpin klasemen, kemudian setiap ditanya ini berarti kamu udah yakin juara dunia, dan dia selalu berkilah. Saya belum mau bicara juara dunia kalau saya belum bisa mencetak kemenangan. Itu yang menjadi problem karena waktu itu kan Joan Mir 3-2 belum pernah mencetak kemenangan. Hanya konsisten betul, di podium. Dan akhirnya dia mulai percaya diri, mulai bagus pada saat dia mencetak kemenangan. Nah, ini tinggal kita lihat. Yang problem buat Pecco Bagnaia sekarang adalah meraih kemenangan, karena dengan meraih kemenangan ini akan menumbuhkan confidence atau percaya diri yang lebih bagus lagi ya, sebagaimana kejadian buat ke Quartararo awalnya sempat bete jelek, kemudian dia menang tampil bagus. Dan saya pikir juga kepada
Jack Miller juga sepertinya di ronde berikutnya akan bisa menciptakan rasa kepercayaan dia yang lebih tinggi lagi. Oke. Nah, itu ya Bang. Iya. Ya istilahnya tentang duo Ducati nih. Duo Ducati. Roket Ducati akhirnya ya mampu menaklukkan sirkuit Jerez. Sirkuit yang memang diakui sendiri oleh Gigi Dall'Igna. Susah. Ini sirkuit yang susah untuk Ducati. Ini sirkuit yang istilahnya mustahil Ducati untuk menang di sini. Pernah sih terakhir 2006 harus kolaborasi. Ya iya, itu mau lama banget Bang. Udah 14 tahun lalu. Nah, itu dia. Makanya seorang Gigi Dall'Igna tuh mengakui bahwa ya ketika kita menang di Jerez, ini memberikan suatu motivasi tersendiri bahwa motor kita bisa ya kompetitif di sirkuit yang lain. Yang padahal ini notabene karakternya buat motor yang inline. Betul. Nah, makanya secara prediksi kita juga bukan yang mengakui tapi ya sedikit mengangkat bahwa ini sirkuitnya sirkuit inline. Kemungkinan menang ya untuk dari Yamaha iya. Untuk dari Suzuki iya. Ya kan? Ya seenggaknya itu yang ada sedikit harapan untuk pemenang di sirkuit Jerez kemarin Bang. Betul. Tapi kenyataannya ya lain cerita. Ducati gitu ya, mampu memanfaatkan ketika Quartararo ada masalah. Nah, sebelum ke Quartararo, kita bicara tentang Franco Morbidelli. Iya. Ini kalau menurut Bang Joni nih, apa yang ya satu kata deh untuk Franco Morbidelli. Apa nih Bang? Fantastik. Itu ya Bang, kalau gue super ya. Karena kenapa Bang? Ya itu dia Bang, gila loh. Makanya. Gila loh, itu bahkan sampai bukannya diledek sama Jack Miller. Kalau bagi gue itu bukan ledekan dari Jack Miller. Tapi itu merupakan sanjungan dari Jack Miller. Betul. Untuk si Franco Morbidelli. Pasti dia tahu dong apa yang ngomongin kan? Iya. Kasih tau Bang, teman-teman Bang, apa yang kita omongin Bang? Jadi waktu press conference awal tuh sempat ada pertanyaan bahwa apa sih yang membedakan dia setim dengan Quartararo dengan Valentino Rossi. Dia cerita, ya Quartararo baik, orangnya lucu. Kalau Rossi ya karena udah kenal, jadi hubungannya jauh lebih dalam. Cuman tetap aja nih di antara kedua ini satu masalah, kata Franco Morbidelli. Kenapa? Ya motor Fabio Quartararo pabrikan, Rossi pabrikan. Lah gua motor tahun lalu, dan ini sempat akhirnya jadi guyonan-guyonan, dan bahkan akhirnya pertanyaan di media scrum di ini menjuju kepada bagaimana nih persiapan kamu dengan motor yang sebenarnya spek jauh lebih terbelakang. Ternyata dengan santainya Morbidelli tidak berkeluh kesah, ya susah atau apa, tapi dia dengan kekuatan yang ada, dengan motor yang seperti apa, ya saya akan kerahkan seluruh kemampuan terbaik saya, dan itu ditunjukkan oleh Franco Morbidelli. Itu dia. Nah kemarin di sesi jumpa pers lagi setelah race, nah itu ada salah satu ya pertanyaan lah, pertanyaan yang masuk, bagaimana dengan kan karena abis ini nih hari Senin nih ada sesi tes satu resmi hari, satu hari untuk seluruh pembalap MotoGP gitu kan. Nah saat itu ditanya Franco Morbidelli, apa yang kamu mau tes? Part apa yang terbaru dari Yamaha yang mau kamu tes? Gitu kan? Nah sementara ya Morbidelli bingung dong. Part apaan yang mau dites? Sama Jack Miller langsung diomongin, ya iyalah apa yang lu tes, motor lu kan 2 tahun lebih tua karena dari motornya, maksudnya dari motornya Rossi, motornya Quartararo, betul. Semua pada ketawa di situ guys, iya lah, ya benar dong, Franco Morbidelli juga ngomong, iya, nggak ada yang mau gue tes untuk part baru gitu kan, paling kita hanya mencoba setting aja gitu kan, persiapan untuk yang di Lemang, betul. Itu ya dia mengakui bahwa kemenangan untuk dari Franco Morbidelli ya luar biasa dan itu berkat ya satu Ramon Forcada selaku chief mekanik mekaniknya, kepala kru tim, mantan kepala kru timnya si Jorge Lorenzo, Porvera. Nah itu terus yang kedua ya itu dia mengakui bahwa itu dari diri dia sendiri juga. Betul. Ya dia berpikir optimis terus Bang, betul, bahwa ya udah ini takdir gue
gue nggak bisa ngerubah takdir. Betul. Walaupun ya sempat ditanyain juga, lu kenapa sih nggak mau minta aja ke Yamaha motor yang sama? Lu udah buktiin bahwa lu kemarin tahun lalu runner up. Ya kak. Betul. Terus sekarang lu bisa menang di sini. Betul. Ya nggak. Bahkan sama Jack Miller lagi tuh dibilang gitu. Kenapa lu nggak minta gitu kan? Nah akhirnya ya itu dia. Ya masalahnya Jack Miller kan beda status. Di Pramac tuh dia deket banget dengan timnya dan juga memang disupport oleh Ducati. Nah sementara di Petronas ini jangan salah. Salah satu. Iya. Nggak bisa dua-duanya. Nggak bisa dua-duanya. Dan si Morbidelli kan dikontrak oleh Petronas. Iya. Rossi oleh Yamaha pabrikan. Itu menyulitkan. Itu dia. Makanya ketika Franco Morbidelli bilang kenapa lu nggak minta, ya gue nggak bisa. Iya. Itu terkait dengan kontrak. Betul. Gue hanya berharap di tahun depan gue bisa lebih baik lagi. Betul. Itu. Salut buat Franco Morbidelli. Super. Fantastik. Itu dia. Bang. Ya. Nih sekarang terakhir nih bang. Oke. Ya terakhir nggak ya? Kayaknya jangan terakhir deh. Ada beberapa lagi yang mau dibahas deh. Soal Quartararo bang. Fabio Quartararo. Apa yang membuat seorang Quartararo akhirnya ya udah nggak menciptakan hat-trick gitu kan. Jadi sebenarnya kemarin tuh kalau kita melihat waktunya dari 1 sampai 14 lap itu udah bikin gap hampir 2 detik. 2,5 detik gitu. Tiba-tiba di 1 lap terakhir itu belum sampai 1 lap tuh kok drop banget dan dia sampai kehilangan istilahnya mojonya gitu, kekuatan dia saat menikung tuh kok jadi aku pikir ban dan bahkan dari komentator teknikal itu Simon Cravar pun mengatakan bahwa wah sepertinya tekanannya tidak berfungsi dengan baik sehingga bannya tidak bisa optimal. Ternyata pada saat setelah selesai dikatakan bahwa dia mengalami arm pump. Jadi ini mirip kejadian dengan Jack Miller di Doha di mana dia terlibat yang duel sama John Mir yang ngaco, yang John Mir ini anak kenapa? Nah, si Quartararo ini merasakan hal itu, cuman dia berusaha untuk melawan. Tapi kemudian dia merasakan, wah nggak bisa nih, dan akhirnya benar-benar mungkin kalau katakanlah ada sistem komunikasi radio, mungkin akan langsung ketahuan bahwa wah ada masalah nih, arm pump, dan mungkin akan ada keputusan udah deh. Balapan masuk pitbox aja untuk mengkondisikan seperti apa parahnya, karena kalau kita melihat ya kita kan sempat bahas kayaknya nggak mungkin deh kalau naik motor inline gini bisa arm pump. Ternyata ya ini terjadi sama Quartararo dan saya pikir ini akibat emang gaya balap dengan motor pabrikan yang agresif. Nah itu bang, itu yang jadi pemikiran gue juga seperti itu. Karena ya Bagnaia ya kan, Bagnaia, Miller dan juga Morbidelli kemarin di sesi jumpa pers itu juga dibahas juga soal arm pump. Jack Miller nanya, lu pernah bermasalah nggak? Pernah mendapatkan dengan arm pump nggak? Dan si Bagnaia bilang, gua nggak pernah. Terus udah gitu dia ngelirik juga ke Morbidelli. Lu pernah nggak arm pump? Nggak pernah, ya kan? Nah, ya akhirnya ujung-ujungnya sebenarnya kalau menurut Bagnaia itu pada ke pola latihan. Karena ketika Jack Miller nanya, Rossi gimana? Pernah nggak dia ngalamin itu? Terus Bagnaia ngejawab, setahu gue dia nggak pernah ngalamin arm pump gitu kan. Nah, makanya akhirnya Bagnaia ngomong bahwa itu akhirnya ke pola latihan dan juga teknik balap. Ya kalau kita ketahuin bang, yang tadi Bang Joni bilang, kan agresif. Quartararo kalau kita perhatikan bang, teknik pengeremannya dia kan sekarang tuh tahu sendiri bang, lebih gila, lebih gila, nekannya lebih gila di ujung-ujung banget pengereman, hard braking dia oke bagus ya, cuma kadang-kadang terlalu memaksain udah di beberapa titik jadi benar-benar memaksakan kondisi otot tangan ya, seperti itu bang, akhirnya yang membuat ya arm pumpnya kumat gitu kan, karena di 2019 Quartararo pernah kan? Iya, cuma nggak dioperasi. Nggak dioperasi dan akhirnya sekarang juga menjadi kambuh kan? Betul. Ya, itu kan pernah bahas juga kan bang? Betul. Bahwa gayanya Quartararo ini berbeda dengan yang Maverick Vinales walaupun agresif, tapi nggak seagresif seperti si Quartararo. Terus Rossi ya. Nggak pernah kan dari mulai ini nggak pernah denger di arm pump. Nah itu dia. Terus Morbidelli, ya kan nggak pernah kan? Jorge Lorenzo apalagi yang dengan smooth like a butter, like a hammer itu kan, itu bang. Jadi ujung-ujungnya sebenarnya itu tadi
pola latihan, terus juga itu gaya balap, yang akhirnya membuat ya, Arempam. Gitu. Dan itu yang akhirnya menggagalkan Quartararo untuk mencipta hat-trick. Hat-trick di Jerez, 4 kemenangan berturut-turut Yamaha, dan yang pasti itu mungkin pada bingung Arempam apa sih, sama nggak sih sama full pump gitu. Ini Arempam ini sebenarnya fuel pump itu kan di tangki bensin. Ini kalau Arempam ini namanya Arempam karena memang sebenarnya terkait dengan otot tangan yang mana bekerja itu di yang menggerakkan jari-jari, jari tangan ini ya, dimana kita tahu kan ya, kan juga jari ini kan di pembalap MotoGP penting untuk melakukan pengereman, untuk melakukan akselerasi. Kita tahu sendiri Bang, ya MotoGP pengereman 1-2 jari kan. Ini benar-benar memaksa si otot tangan bekerja keras, dan sepertinya inilah yang membuat si Quartararo harus melupakan kemenangannya. Ya, ini masih ada waktu 2 minggu, seenggaknya masih semoga cukup bisa lah sembuh deh, untuk semoga. operasi. Udah mau operasi? Ya nggak tahu. Makanya kemarin sih dengar ini 2 minggu nih. Mau pakai latihan aja, istirahat sebagainya, dan juga ini deh, kalau operasi kayaknya nggak keburu deh. Nggak keburu ya? Itu Jack Miller? Ya Jack Miller kan di pas di Doha aja kan. Dia operasinya selesai di Doha kan? Doha. Di Portugal 2 minggu. Jeda 2 minggu kan? Tapi itu kan cuma terbuka tuh Bang. Iya. Cuma terbuka. Bukan bermasalah banget dengan si Arempamnya kan. Makanya setelah di Portugal dia cuma operasi. Iya, operasinya cuma tutup lagi. Ya, menutup lagi, bukan ke di black lagi. Gitu. Nah, Bang. Ya. Nih kita bicara singkat tentang Aprilia. Aprilia, oke. Keren loh Bang. Betul. Aprilia. Maksud gue keren kenapa? Ya tadi Bang Joni bilang bahwa Aprilia ini bisa ngebendung Bagnaia, bisa ngebendung Quartararo sebelumnya iya. Nah, akhirnya dia mampu finish di posisi 6, Bang. 6. Nah, menurut Bang Joni, apa yang membuat ya tadi Aprilia mampu, ini kayaknya finish terbaiknya dia, salah satu finish terbaik dia di ya? Jerez, Di Jerez ya? Iya. Nah, Bang Joni, apa nih? Ya, saya sih melihat dengan perubahan yang dilakukan oleh Aprilia terhadap RSGP ini memang cukup drastis ya. Bagaimana seorang Alex Espargaro menjelaskan bahwa dia sampai harus benar-benar potong sana, potong sini, bikin motor Aprilia ini makin kompak sehingga biar bisa dibawa nikung. Dan bahkan ya kalau nanti di cross reference dengan apa yang diungkapkan oleh Andrea Dovizioso mungkin akan lebih baik lagi. Nah, tinggal mungkin kemarin tuh Alex Espargaro sempat bilang masih ada sedikit kekurangan di beberapa tikungan. Ini dimana dia harus, kalau biasanya itu di Aprilia kemarin itu power tidak begitu ini, cuman bisa dibawa belok. Nah, kemarin tuh beloknya ini harus menuntut stamina yang sangat besar sehingga dia terkuras staminanya, dan itu sebabnya dia kedodoran. Kalau mungkin dia tidak mengalami hal itu, mungkin dia masih bisa fight lah di posisi 5 atau 4. Saya rasa itu. Karena menjadi menarik nih Bang. Posisi finishnya kan ke-6 kan? Betul. Sementara kalau kita lihat dari waktu finish, gapnya itu cuma sekitar 5 detik dari si Jack Miller. Itu menarik Bang. Betul. Ya kalau tadi misalnya Bang Joni bilang bahwa kemampuan untuk cornering speednya udah bisa lebih meningkat. Betul. Ya, masuk tikungan lebih mudah. Nggak terlalu bermain banyak dengan fisik gitu kan. Ya, bisa. Jarak 5 detik loh. Bisa aja kepangkas kan. Ya, saya rasa mungkin ini yang mereka lakukan. Kenapa dia memanggil seorang Andrea Dovizioso untuk bisa mendapatkan info di luar, artinya yang mungkin dari seorang pembalap MotoGP berpengalaman. Oke. Gitu. Nah, Bang, nih dari tadi kita ngomong ini sirkuit inline. Iya. Ada apa dengan Suzuki? Iya. Suzuki sebenarnya kalau kita melihat, saya sih sebenarnya sudah sempat optimis karena kedua pembalap bisa masuk ke Q2. Iya. Cuman emang problemnya kemarin itu adalah di kualifikasi di mana Joan Mir dan juga Alex Rins kesulitan untuk bisa mengimbangi pembalap-pembalap lain yang jauh lebih kencang. Dan kemudian juga kemarin start mereka ya tidak sebagus di ronde-ronde sebelumnya, dan bahkan kemudian Alex Rins malah melakukan kesalahan, jatuh tikungan 6. Dan kalau kita lihat si Joan Mir sendiri sebenarnya sudah bagus tuh. Cuman itu tadi dia juga agak kesulitan untuk ngelewatin Alex Espargaro. Gitu seandainya mungkin dia. Jadi kalau saya pikir nih Suzuki nanti ini kedepannya tinggal
mengatur time attack, dan kalau umpamanya bisa start jangan di belakang Alex Espargaro deh gitu. Ribet guys. Iya, di depan aja. Kalaupun umpamanya terpaksa di belakang Alex Espargaro, harus segera bisa mengatasi dalam 2 lap, seandainya 5 lap, 6 lap, waduh udah ketinggalan rombongan. Ya, karena ya ketika ketahan sama Alex Espargaro, waduh, wah ini Espargaro jago loh. Untuk nutup jalur racing line. Wah, itu jago Alex defense-nya luar biasa, Rossi aja sampai. Ya, itu yang berapa hari kemarin kan berapa lama tuh baru bisa. Sampai kesel. Paling kesel tuh itu di Qatar, Bang. Ya, itu ketutup dulu. Udah Qatar kan track lurus dulu. Akhirnya mundur. Aduh. Nah, Bang, ini kita bicara tentang Honda, Bang. Oke. Honda. Honda. Nah, yang terbaik adalah Nakagami. Nah, apa yang terjadi dengan Nakagami, dengan ya kalau Marc Marquez kita ketahui dia jatuh. Apa yang terjadi dengan Paul Espargaro dan Marc Marquez. Jadi kalau kita melihat sebenarnya Nakagami ini agak unik. Jadi saya baru tahu bahwa dia menggunakan motor spek 2020. Oh, tahun lalu, Bang. Bukannya dikasih yang 2021 dia? 2021 dikasih, 2020 dikasih, tapi dia minta ke timnya, saya pakai 2020 deh. Dan itu sebabnya hasilnya jauh lebih bagus, dan bahkan Nakagami merasa lebih nyaman. Dan itu sampai-sampai dikatakan ya tidak ada masalah, karena memang 2020 pun masih terdaftar. Ya. Jadi untuk melakukan penggantian mesti tidak masalah, dan juga kalau kita melihat ini yang menjadi modal seorang Nakagami akhirnya berhasil. Sementara untuk Paul Espargaro agak kesulitan karena masih beberapa kali dia mengalami jatuh juga, dan belum bisa menemukan time attack agar dia bisa langsung lolos ke Q2. Ini yang masih jadi PR buat Paul Espargaro. Oke, jadi makanya kemarin ya kita lihat ini masih fight antara Paul Espargaro sama Marc Marquez. Nah, bahkan kalau Marquez kan, kalau dalam kondisinya kan sebenarnya tidak 100%. Itu kemarin, Bang, Marc Marquez, Bang. Aduh, dulu sempat bikin gue apa ya, ngeri-ngeri sedap. Karena kenapa? Berending bulu kuduk, Iya. Ya di sesi apa? Perfectis 3 jatuh. Ya enggak? Pemanasan jatuh. Nah, itu dia. Ya kita tahu. Ya tangannya itu gue rada-rada ngeri tangannya masalah. Gue ngilu malah. Iya. Aduh, meskipun kan dia sempat dibawa ke rumah sakit kan untuk dicek overall, ternyata diizinkan balap, pada masalah. Cuma kan ya tahu sendiri, Bang. Kalau lu ngeliat crashnya itu jatuh ngehajar air fence tembok udara, bantalan udara. Itu kalau salah sedikit jatuh aja. Masuk ini, kena ini. Ketimpa sama motor, Bang, ngerinya, Bang. Emang. Dan itu memang menjadi masalah juga nih di Jerez terkait dengan safety issue di gravel trap. Karena memang dikeluhkan bahwa material gravel trapnya ini bukan membuat si motor berhenti pelan-pelan. Gitu ini gua berhenti seketika, ternyata motornya masih ada momentum malah terlempar. Beberapa kali kejadian seperti itu. Itu dia, motornya terpelanting malah ujung-ujung ya kan. Yang ngerinya kalau ya amit-amit kemarin ya Marquez untungnya tidak sampai kejadian sampai ketiban motornya. Itu dia. Gitu. Kalau berarti karena dikit banget, Bang. Iya. Sedikit banget, dikit lagi lah gitu kan. Ya kalau aduh, ngeri lah pokoknya lah. Oke, kalau mamanya deket gitu, ada WhatsApp-nya, udah deh, tunggu ntar gitu, 2-3 seri lagi, udah bener-bener fit bener gitu. Nah, tapi akhirnya ya kondisi ini yang akhirnya mempengaruhi Marc Marquez secara fisik ya, Bang? Iya, dia nggak bisa melakukan kayak di seri sebelumnya. Iya, Portugal maju ke depan gitu kan. Beberapa ini, dan dia benar-benar kehabisan tenaga karena lagi-lagi dia sampai sudah Portugal pun dia kan tidak boleh melakukan apa-apa. Fisik berat. Iya, dia harus ringan. Motor nggak boleh. Ini artinya benar-benar membuat kondisi fisik dia saat di Jerez tampil di Jerez kemarin belum begitu 100% dalam kondisi terbaik. Oke. Nah, itulah dia, Bang. Itulah review MotoGP Spanyol 2021. Oke, kita udahan dulu, Bang. Siap. Ini kayaknya udah panjang banget nih. Kasian teman-teman juga. Betul. Iya nggak? Waktunya berbuka udah mau tiba. Oke. Siap. Selamat berbuka nanti buat teman-teman yang merayakan ibadah puasa. Oke, Bang. Siap. Saya Kabudiansyah dari Autores ID dan juga gridauto.com. Mohon pamit, guys. Dan saya Joni Lono Mulia dari motorpusonline.com. Turut pamit juga. Kita ketemu lagi di video selanjutnya, guys. Jangan lewatkan, guys.